Ya pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO ini seharusnya bisa membantu masyarakat untuk menghindari ancaman tertabrak kendaraan saat menyeberang jalan. Tapi ternyata di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, justru di JPO ini banyak kabel internet yang mengular, bahkan ada besi-besi yang hilang begitu ya Putri ya. Artinya bukan ancaman tertabrak kendaraan, tapi ancamannya kesetrum. Betul, masyarakat pengguna jembatan penyeberangan orang di Jatinegara merasakan kekhawatiran. Pasalnya ini terdapat kabel internet yang semraut sepanjang JPO. Harusnya aman lewat JPO, tapi justru malah membahayakan penggunanya. Ya. Menurut pedagang di sekitaran JPO, kabel semraut ini ada semenjak renovasi trotoar pada Desember 2024 yang lalu. Kabel internet yang seharusnya ditanam di bawah tanah harus dikeluarkan dan ditambatkan ke sepanjang jembatan penyeberangan orang. Seorang pedagang di sana bahkan menyebutkan bahwa pernah ada warga yang menjadi korban terlilit kabel internet karena lari menghindari hujan saat malam hari pencahayaan sudah gelap. Ditambah lagi kebakaran yang terjadi diduga karena korsleting dari kabel internet. Nah, kita lihat ya bagaimana kondisinya langsung lebih dekat lagi ke JPO tersebut. Sudah ada rekan kami Syahda Yustisa di Cawang, Jakarta. Syahda, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Semraut sekali kah? Bagaimana? Apakah masih banyak juga warga yang menggunakan JPO tersebut? Baik, selamat pagi Putri Windasari dan juga Philip. Saat ini saya sedang berada di jembatan penyeberangan orang yakni Cawang Kompor, tepatnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Memang untuk kondisi terkini pantauan kami bisa kami jelaskan bahwa kondisi jembatan hingga kini terpantau seperti sudah terlihat kumuh, kemudian juga tidak terawat, dan juga kalau hal pertama yang kami soroti yakni pantauan kami terhadap anak tangga yang berada di jembatan ini sendiri. Memang kalau bisa dilihat ini pemirsa di rumah, bahwasannya di anak tangga sendiri bisa terlihat ada beberapa keretakan, kemudian juga permukaan dari anak tangga ini juga terlihat tidak rata, lapuk di beberapa bagian, dan juga memang nampaknya ini cukup aneh karena setiap satu anak tangga ke anak tangga yang lain ini jaraknya cukup pendek, sehingga memang untuk saya sendiri merasa aneh ketika berada atau naik ke jembatan atau JPO Cawang Kompor ini. Selain itu juga memang untuk hal kedua yang kami soroti di jembatan Cawang Kompor ini terlihat bahwa cat yang berada di pinggiran jembatan ini sudah terlihat berkarat dan juga menguning. Sudah terlihat pudar, di mana memang kalau kami lihat di sini ini mungkin akibat pemuaian antara pertemuan debu, kemudian juga terpapar polusi dan juga hujan, adapun juga terik matahari, sehingga juga memang cat di sini sudah terlihat tampak berkarat. Karena memang kalau kita melihat dari biasanya jembatan penyeberangan orang ini biasanya ada sejumlah penutup di bagian atas. Namun kalau untuk JPO di Cawang ini sendiri kami tidak melihat adanya penutup di bagian atas, sehingga memang paparan terik matahari untuk di jembatan Cawang Kompor ini sendiri ini terasa sekali. Dan selain itu Putri Windasari, Philip dan juga pemirsa bisa dilihat bahwasanya besi-besi yang memang ada di railing jembatan ini sudah mulai. Nah, ini bisa kami saksikan bahwa sudah hilang ya antara besi-besinya. Jadi ini cukup membahayakan. Apalagi pemirsa, kalau misalnya para pengguna jembatan ini acap kali membawa anak-anak mereka, ini mengkhawatirkan sekali, takutnya bermain satu sama lain, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pengguna JPO. Dan satu lagi yang kami soroti di jembatan penyeberangan orang ini adalah kabel-kabel yang memang bisa dilihat ini menjulur sekitar 10 meter panjangnya pemirsa. Dan kalau kami lihat sendiri bahwasannya kabel-kabel yang melilit ini terlihat seperti menggantung begitu saja, dan juga ada beberapa kabel yang tadi sempat kami simak ini terbuka, dan tentunya ini membahayakan bagi pengguna JPO itu sendiri. Dan jujur saja kalau saya sebagai masyarakat umum melintas di sini, khususnya apabila kalau ini terjadi musim hujan, saya tidak ingin mengambil resiko untuk melintas di JPO Cawang Kompor ini sendiri, karena menurut saya kondisinya ini
sangat memprihatinkan dan juga sangat tidak terawat serta tidak terurus. Dan kalau tadi Putri sempat bertanya, kiranya banyak tidak masyarakat yang memang berlalu lalang di sini? Kalau kami memantau, memang untuk mendeskripsikan jembatan ini memang digunakan untuk menyeberang, apalagi arus lalu lintas di bagian bawah, khususnya pergerakan dari arah Celilitan, kemudian juga ke Kampung Melayu, arah Jalan Oto Iskandar Dinata, ini terjadi kepadatan tentunya. Jadi memang acap kali ini dipakai menyeberang, tetapi sedikit sekali masyarakat yang memang menyeberang di sini. Ada mungkin kiranya 1-2 orang yang lewat sesekali, tetapi namun nampaknya terasa jarang sekali masyarakat yang melintas di sini. Dan satu hal juga yang kami soroti dari jembatan Cawang Kompor itu sendiri, ini tidak memiliki tidak memiliki kebutuhan untuk para penyandang disabilitas. Dan kalau bisa dilihat tadi dari kami, saya dan juru kamera Yohanes Billy naik dari anak tangga. Biasanya kalau jembatan yang sesuai dengan standar ini memiliki akses berupa ramp atau jalan miring yang memang biasa digunakan oleh para penyandang disabilitas, pengguna kursi roda untuk bisa melintas di jembatan ini. Dan tapi kami tidak melihat hal tersebut. Selain itu juga biasanya kalau jembatan penyeberangan ini biasanya memiliki tanda pemandu taktil bagi para tunanetra. Tapi kami juga di sini tidak melihat adanya tanda pemandu taktil tersebut, sehingga memang kami merasa bahwa untuk desain dan juga jembatan ini sendiri terbilang cukup kuno dan ada aspek-aspek yang memang harus diupdate kembali untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan juga penggunanya. Dan selain itu juga, Philip, Putri dan juga pemirsa, seharusnya ini juga menjadi pesan bagi pemerintah setempat juga untuk memperhatikan, karena harusnya jembatan penyeberangan orang yang memang harusnya menjadi sarana yang aman bagi warga untuk menyeberang, ini justru menimbulkan potensi bahaya karena minimnya perawatan dan juga kerusakan struktural yang cukup mencolok di sini. Sementara demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Syahda Yostisa dari JPO di Cawang ya, yang kita juga melihat bagaimana cukup miris begitu kan jembatannya. Tidak ada atap, kemudian juga tidak ada lampu penerangan. Betul. Bahaya sekali buat warga. Catatan penting agar pemerintah juga memperbaiki.